Krisis fiskal Amerika, pemerintah lumpuh, pegawai federal tak dibayar. Kesaksian prajurit Ukraina, kami tidak siap dikirim ke medan tempur. Barat diuji, Inggris tertekan, Amerika hadapi krisis properti, Eropa bergantung Cina. Cina saingi Golden Dome Amerika, bangun sistem pertahanan rudal, Dragon Dome. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Penutupan pemerintahan AS yang telah berlangsung 36 hari memicu krisis besar, membuat lebih dari 1 juta pegawai bekerja tanpa gaji dan mengganggu layanan publik. Kebuntuan politik menghambat solusi, sementara program bantuan pangan, sektor transportasi, dan stabilitas ekonomi nasional semakin tertekan tanpa kepastian anggaran. Amerika Serikat menghadapi salah satu krisis pemerintahan dan ekonomi paling serius dalam sejarah modernnya. Penutupan sebagian aktivitas pemerintahan federal, government shutdown, kini memasuki hari ke-36, menjadi yang terpanjang dalam sejarah politik negeri Paman Sam. Penutupan ini membuat lebih dari 1 juta pegawai federal, termasuk tentara aktif, pengendali lalu lintas udara, dan staf pelayanan publik, bekerja tanpa menerima gaji. Sementara itu, ribuan pekerja sipil kehilangan mata pencaharian di sektor swasta karena efek domino dari inflasi dan kebijakan tarif perdagangan yang ketat. Shutdown terpanjang dalam sejarah AS. Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Capitol Hill menjadi penyebab utama berlarutnya penutupan ini. Dalam 5 minggu terakhir, kedua kubu saling menyalahkan tanpa mencapai kesepakatan anggaran. Akibatnya, layanan publik terganggu di berbagai lini. Beberapa departemen vital seperti perdagangan, pendidikan, energi, dan kesehatan menghentikan sebagian besar operasionalnya. Pegawai federal yang masih bekerja tergolong pekerja esensial, seperti pengatur lalu lintas udara dan aparat keamanan. Namun, mereka tetap bekerja tanpa menerima bayaran. Pemerintah sedang melakukan segala cara untuk mengatasi kondisi ini, ujar Wakil Presiden AS, J.D. Vance, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Jumat, 7 November 2025. Kami berkomitmen memastikan pasukan aktif dan pegawai penting tetap mendapatkan dukungan, tambahnya. Namun, di balik pernyataan itu, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah semakin berat. Setiap bulan, Amerika Serikat membutuhkan sekitar 6,5 miliar dolar AS untuk membayar gaji pasukan aktif. Dengan aliran dana negara yang tersendat, pemerintah harus menggunakan kombinasi dana cadangan dan anggaran darurat. Dampak sosial, bantuan pangan terancam. Program Bantuan Pangan Nasional, Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, yang selama ini membantu sekitar 42 juta warga, juga terancam terhenti. Dana untuk program tersebut dilaporkan mulai menipis pada awal November. Pemerintah berjanji menggunakan dana darurat untuk menyalurkan sebagian bantuan, namun belum dapat menutupi kebutuhan penuh jutaan keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya kerentanan sosial di tengah tekanan ekonomi. Kami mencoba bertahan. Tapi tanpa kepastian gaji, semua terasa tidak stabil, ujar seorang pegawai federal kepada The Washington Post. Para pegawai bertahan tanpa gaji. Krisis ini paling terasa di sektor transportasi udara. Ribuan pengendali lalu lintas udara di seluruh negeri tetap bekerja tanpa menerima upah. Mereka dikategorikan sebagai pekerja penting yang tidak dapat berhenti bekerja karena alasan keselamatan penerbangan. Menteri Perhubungan AS, Sandra Davis, memperingatkan bahwa 1 kali penundaan gaji lagi dapat memicu gangguan besar pada sistem penerbangan nasional. Beberapa petugas diketahui mulai mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup, seperti menjadi pengemudi taksi daring atau pelayan paruh waktu. Kami tetap datang bekerja, meski tidak dibayar, karena tanggung jawab kami besar, kata seorang petugas di Bandara Atlanta. Efek domino ke ekonomi nasional. Penutupan pemerintahan ini tidak hanya memukul pegawai negeri, tetapi juga meluas ke sektor swasta. Ribuan perusahaan mulai mengurangi produksi dan memangkas jumlah pekerja karena turunnya daya beli masyarakat. Data Kementerian Tenaga Kerja AS menunjukkan hampir 950.000 pekerjaan hilang hanya dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Sektor retail, transportasi, dan otomotif menjadi yang paling terdampak.
Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Target, dan General Motors mengumumkan pemangkasan ribuan karyawan. Industri kendaraan listrik pun terkena imbas akibat kebijakan tarif impor terhadap baja, aluminium, dan komponen dari Kanada serta Meksiko. Perang tarif dan inflasi tekan Main Street. Pemerintah AS mempertahankan tarif perdagangan tinggi dengan alasan melindungi industri dalam negeri. Namun, kebijakan itu justru menaikkan harga bahan baku dan menekan daya beli konsumen. Kenaikan harga membuat mobil dan produk buatan Amerika menjadi terlalu mahal, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Di sisi lain, tarif impor yang tinggi meningkatkan pendapatan negara, namun beban sesungguhnya ditanggung masyarakat melalui harga barang yang lebih mahal. Tarif perdagangan kini menjadi pajak tersembunyi bagi rakyat Amerika, tulis analis ekonomi dari Bloomberg Economics, Samuel Watson. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat tingkat pengangguran jangka panjang naik 25,7% pada Agustus 2025 tertinggi sejak pandemi dan resesi 2009. Ketimpangan semakin lebar. Krisis fiskal ini juga memperlihatkan kesenjangan ekonomi yang kian tajam. Sementara sektor teknologi dan kecerdasan buatan, AI, masih tumbuh berkat subsidi dan investasi besar, sektor real seperti manufaktur dan retail justru merosot. Pasar saham memang mencatat kenaikan indeks, tetapi pertumbuhan itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar sewa rumah, dan menghadapi harga pangan yang terus naik. Pasar saham bukan ekonomi rakyat. Kenaikan indeks tak berarti kesejahteraan meningkat, tulis analis ekonomi SW Bason dalam laporannya. Tanda krisis sistemik. Para ekonom memperingatkan bahwa jika kebuntuan politik tidak segera diakhiri, AS dapat menghadapi krisis sistemik yang mempengaruhi stabilitas global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ketidakpastian fiskal AS dapat berdampak langsung pada rantai pasok internasional dan pasar keuangan global. Shutdown ini bukan hanya soal anggaran. Ini tentang kepercayaan terhadap stabilitas pemerintahan, ujar pakar ekonomi dari Harvard, Lisa Charrington. Setiap hari penundaan, biaya sosial dan ekonomi terus meningkat. Penutupan pemerintahan AS yang berlarut-larut telah menguji ketahanan ekonomi dan sosial negara tersebut. Dari tentara hingga pengendali lalu lintas udara, dari keluarga penerima bantuan pangan hingga pekerja sektor swasta, seluruh lapisan masyarakat kini merasakan dampaknya. Pertanyaan yang tersisa, berapa lama rakyat Amerika bisa bertahan tanpa solusi politik yang nyata? Kesaksian prajurit Ukraina yang tertangkap menggambarkan kekurangan pelatihan, logistik, dan koordinasi di garis depan, termasuk dugaan rekrutmen paksa dan masalah medis. Cerita penyerahan diri juga muncul, namun seluruh klaim belum dapat diverifikasi dan dinilai berpotensi dipengaruhi situasi penahanan. Sejumlah prajurit Ukraina yang tertangkap di garis depan konflik dengan Rusia memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka selama bertugas. Dalam wawancara yang beredar di sejumlah kanal Telegram dan media Rusia, para tentara ini mengaku dikirim ke medan tempur tanpa persiapan memadai, dengan pelatihan singkat dan perlengkapan yang terbatas. Salah seorang di antaranya mengatakan bahwa mereka awalnya dijanjikan berbagai fasilitas dan jaminan keselamatan oleh komando militer. Namun, setelah bergabung, mereka menghadapi kondisi yang jauh berbeda. Kami diberitahu bahwa pasukan kami kuat dan kerugian akan kecil. Tapi ketika tiba di garis depan, kenyataannya sangat berat, ujar seorang tentara dalam rekaman tersebut. Ia menggambarkan bahwa banyak rekan-rekannya yang tidak mendapat pelatihan tempur penuh sebelum dikirim ke zona konflik. Pelatihan kami hanya beberapa hari. Setelah itu, kami langsung dikirim ke posisi yang tidak kami pahami, katanya. Menurut kesaksian lainnya, sejumlah prajurit juga mengaku mengalami kekacauan komando di lapangan. Dalam situasi tertentu, koordinasi antar pasukan disebut tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan salah sasaran. Kami sempat diserang oleh drone yang ternyata berasal dari posisi kami sendiri, ujar seorang lainnya. Ia menambahkan, kondisi tersebut terjadi setelah ia mencoba mengevakuasi rekannya yang terluka. Kesaksian ini, yang belum dapat diverifikasi secara independen, menjadi sorotan karena menggambarkan situasi sulit di lapangan dan tantangan logistik yang dihadapi pasukan Ukraina di tengah konflik yang berkepanjangan. Dokumen medis dan rekrutmen paksa. Beberapa di antara mereka juga menyinggung tentang praktik rekrutmen yang tidak sepenuhnya sukarela. Seorang tentara mengaku pernah melihat rekan dengan gangguan kesehatan tetap dikirim ke medan perang. Ada yang minum obat antidepresan,
Tapi dokumennya diubah agar terlihat layak bertugas, ujarnya. Kesaksian tersebut menimbulkan kekhawatiran soal prosedur seleksi prajurit dan pemeriksaan medis. Dalam kondisi perang yang terus berlangsung, tekanan terhadap institusi militer Ukraina untuk menambah jumlah personel disebut semakin meningkat. Kementerian Pertahanan Ukraina sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kesaksian tersebut. Namun, berbagai lembaga internasional sebelumnya telah menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menghormati hukum humaniter dan memastikan keselamatan personel militer serta warga sipil. Cerita penyerahan diri. Dalam bagian lain wawancara, beberapa prajurit menyebut bahwa mereka akhirnya memilih menyerah setelah kehilangan harapan di garis depan. Mereka mengaku kehabisan amunisi dan logistik, serta tidak mendapatkan instruksi jelas dari komando. "Kami tidak melawan, kami hanya ingin bertahan hidup," kata salah satu dari mereka. Ia menambahkan bahwa setelah menyerah, dirinya menerima perawatan medis dasar dan makanan dari pasukan Rusia. Meski pengakuan itu menunjukkan perlakuan yang relatif manusiawi setelah penyerahan, sejumlah analis memperingatkan agar publik tetap berhati-hati menilai kesaksian yang muncul dari situasi penahanan, mengingat potensi tekanan atau penyuntingan informasi oleh pihak yang berkonflik. Kehidupan di garis depan. Kesaksian lain menggambarkan situasi ekstrim di medan perang, kurangnya suplai makanan dan air bersih, serta kondisi lingkungan yang tidak layak. "Kami tinggal berminggu-minggu di ruang bawah tanah. Banyak yang terluka, dan beberapa meninggal di tempat itu," ujar seorang prajurit. Ia mengaku mengalami tekanan psikologis berat akibat kondisi tersebut. "Kami tidak bisa keluar. Jika bergerak sedikit saja, drone akan menyerang," katanya. Gambaran itu memperlihatkan betapa kerasnya situasi di garis depan, baik bagi pasukan Ukraina maupun Rusia. Dalam perang modern, teknologi seperti drone dan sistem pengawasan jarak jauh disebut membuat pergerakan pasukan semakin berisiko. Dugaan korupsi dan janji palsu. Salah satu pengakuan yang menarik perhatian publik adalah dugaan adanya transaksi ilegal terkait evakuasi prajurit dari zona tempur. Seorang prajurit mengaku sempat dijanjikan bisa keluar dari wilayah pertempuran dengan membayar sejumlah uang, namun rencana itu gagal. "Saya sudah menyiapkan 7.000 untuk bahan bakar, tapi orang yang menjanjikan itu tidak datang," ujarnya. Ia kemudian terjebak di medan perang selama lebih dari 40 hari. "Awalnya kami diberitahu hanya akan ditugaskan selama 2 atau 3 hari. Tapi waktu terus berjalan, dan kami tidak pernah kembali," tambahnya. Kesaksian tersebut memperlihatkan adanya persoalan sistemik dalam struktur komando dan logistik militer Ukraina di tengah perang yang melelahkan ini. Seruan untuk investigasi. Sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia menyerukan agar kesaksian-kesaksian seperti ini ditelusuri lebih lanjut. Organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah Internasional diminta memastikan bahwa semua prajurit, termasuk tahanan perang, diperlakukan sesuai dengan hukum internasional. Para pengamat juga menekankan bahwa pengakuan individu di tengah konflik bersenjata harus dilihat secara hati-hati. Banyak faktor mulai dari tekanan psikologis, kondisi penahanan, hingga agenda propaganda dapat memengaruhi isi kesaksian tersebut. Meski begitu, cerita-cerita ini memberikan gambaran penting tentang dampak perang terhadap manusia di balik seragam, kelelahan, trauma, dan hilangnya rasa percaya terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Perang bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana negara memperlakukan warganya terutama mereka yang dikirim ke garis depan. Krisis struktural di Inggris, AS, dan Eropa menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi negara-negara maju. Stagnasi produktivitas, utang tinggi, keruntuhan properti komersial, dan ketergantungan pada Cina mempersempit ruang kebijakan. Tanpa reformasi menyeluruh,
tekanan ekonomi global berpotensi semakin dalam. Perang dagang dan ketegangan ekonomi global semakin memunculkan korban tak diduga tidak hanya antara Amerika Serikat dan China, tetapi juga di kalangan sekutu-sekutu Barat. Beberapa negara besar kini menghadapi tantangan struktural yang mendalam mulai dari produktivitas yang stagnan, utang publik yang membengkak, hingga properti komersial yang runtuh. Inggris produktivitas lesu dan utang publik melonjak. Inggris menjadi salah satu kasus paling menonjol di dunia maju. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Inggris mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sebuah laporan oleh Institute for Fiscal Studies (IFS), dalam tahun sejak produktivitas hanya naik sekitar persen jauh di bawah rata-rata era sebelumnya. Sementara itu, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto PET terus berada di tingkat tinggi. Menurut data Office for National Statistics (ONS), utang bersih sektor publik Inggris diperkirakan mencapai sekitar dari PEP pada akhir Juni. Angka pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan perlambatan. Dalam kuartal kedua, PIB Inggris hanya tumbuh sebesar persen dibanding kuartal sebelumnya dan sekitar persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Inggris berada dalam posisi sulit, produktivitas rendah, pertumbuhan lambat, dan beban utang tinggi. Ketika pemerintah harus mencari jalan untuk meningkatkan penerimaan atau mengendalikan pengeluaran, maka ruang manuver fiskal menjadi semakin sempit. Amerika Serikat krisis properti komersial mengintai. Sementara itu, di Amerika Serikat, tekanan ekonomi muncul lewat sektor properti komersial yang menghadapi ujian berat. Data menunjukkan tingkat kekosongan gedung perkantoran nasional telah mencapai rekor mendekati. Sektor ini pun dipandang sebagai salah satu potensi sumber krisis keuangan selanjutnya. Sebuah survei global yang dilakukan Bank of America menemukan bahwa banyak manir dana melihat properti komersial sebagai risiko krisis kredit berikutnya. Ketika nilai properti turun, jaminan pinjaman melemah dan perbankan serta investor swasta berpotensi menanggung kerugian besar. Di level makro, hal ini bisa memperlambat aliran kredit, investasi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Eropa ketergantungan pada Cina dan tantangan industri. Di Eropa, tantangannya tampak berbeda namun sama beratnya. Meskipun berstatus sebagai blok ekonomi besar, banyak negara anggota kini bergantung pada rantai pasok global, khususnya Cina, untuk bahan baku, teknologi dan komponen industri. Misalnya, produksi baterai kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan bahan tanah jarang banyak dioperasikan oleh perusahaan Cina dan Eropa menghadapi kesulitan membangun kemandirian sendiri secara cepat. Hal ini membuat Eropa dalam kondisi yang rentan menghadapi perubahan geopolitik. Sementara data spesifik industri otomotif atau bahan baku untuk Eropa terus diperbarui, satu hal jelas, tekanan di sektor industri dan ketergantungan eksternal bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Jika rantai pasok terganggu atau biaya naik, harga produksi akan menyeret konsumen dan produsen. Apa yang menyebabkan situasi ini? Dalam ketiga wilayah ini Inggris, AS, dan Eropa berbagai faktor struktural berperan. Produktivitas yang stagnan atau menurun Inggris contohnya, menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang hanya naik sedikit dalam dekade terakhir. Beban utang publik dan fiskal yang besar, utang tinggi membuat ruang bagi stimulus atau respons kebijakan menjadi terbatas. Inggris misalnya utangnya hampir dari pendet. Transformasi struktur ekonomi, sektor yang dulu dominan menghadapi disrupsi seperti perkantoran di Asia yang lesu setelah perubahan pola kerja. Ketergantungan eksternal dan globalisasi, Eropa menghadapi tantangan karena rantai pasok industri yang kuat di luar regionalnya, terutama Cina. Tantangan teknologi dan inovasi, negara-negara yang tidak berhasil berinovasi secara cepat menghadapi risiko tertinggal. Dampak bagi sekutu Barat. Menariknya, dalam konteks persaingan global antara kekuatan ekonomi besar seperti AS dan Cina, banyak sekutu Barat yang justru makin rentan. Inggris kini menghadapi tekanan ekonomi yang menghambat pilihan kebijakan fiskal dan moneternya. Di AS, masalah internal properti dan kredit bisa menjadi beban baru, meskipun secara global AS masih punya posisi ekonomi penting. Sementara Eropa harus mengimbangi kebutuhan industri dengan ketergantungan pada pihak luar. Dalam pandangan para analis, hal ini menunjukkan bahwa perang ekonomi global atau konflik tarif yang selama ini sering dilihat sebagai bipolar mungkin memiliki dampak yang lebih luas dan saling terkait. Sekutu selain pihak utama AS dan Cina juga menghadapi konsekuensi signifikan. Apa yang bisa dilakukan? Beberapa langkah yang sering disarankan oleh ekonomi makro dan lembaga riset antara lain, meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi,
pelatihan tenaga kerja, dan reformasi struktural. Menjaga kestabilan fiskal agar memiliki ruang manuver jika terjadi guncangan ekonomi. Mengurangi ketergantungan strategis pada rantai pasok tunggal atau eksternal, misalnya melalui diversifikasi industri atau lokalitas produksi. Memperkuat regulasi dan pengawasan sektor keuangan, terutama ketika ada risiko akumulasi pinjaman dan aset yang lemah. Situasi ekonomi di Inggris, Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa tantangan global saat ini tidak terbatas pada persaingan besar antara bangsa-bangsa besar saja. Sekutu tradisional dan pilar ekonomi lama pun sedang diuji oleh perubahan struktural, utang yang menumpuk, dan transformasi industri yang cepat. Ketika negara-negara besar fokus pada dinamika geopolitik dan persaingan teknologi, tantangan dalam negeri productivity, utang, ketergantungan industri sering tersembunyi namun berpotensi lebih menyakitkan. Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memperhatikan risiko-risiko ini sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Situasi ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah secara langsung hari ini, melainkan tentang siapa yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan global yang cepat dan kompleks. Cina tengah mengembangkan sistem pertahanan rudal, Dragon Dome, sebagai respons atas proyek Golden Dome, Amerika Serikat. Sistem ini diklaim memiliki kemampuan deteksi dini berbasis big data yang dapat melacak hingga 1.000 peluncuran rudal secara real-time, mengintegrasikan sensor lintas platform, serta menawarkan kesiapan lebih cepat dibanding proyek AS yang masih konseptual. Cina dilaporkan tengah mengembangkan sistem pertahanan rudal berteknologi tinggi bernama Dragon Dome atau Kubah Naga, sebagai respons terhadap proyek pertahanan ambisius Amerika Serikat yang dikenal sebagai Golden Dome. Langkah ini menandai babak baru dalam persaingan teknologi pertahanan global yang semakin berorientasi pada ruang angkasa dan sistem terpadu berbasis data besar. Golden Dome, yang diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei 2025, merupakan sistem perisai pertahanan rudal bernilai 175 miliar dolar AS. Proyek ini dirancang untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal balistik dengan jaringan satelit, pencegat generasi baru, radar, dan senjata laser yang bekerja dari permukaan bumi hingga orbit luar angkasa. Pemerintah AS menargetkan sistem ini beroperasi penuh pada tahun 2029. Dimodelkan dari Strategic Defense Initiative, SDI, milik Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, Golden Dome dijanjikan sebagai revolusi keamanan Amerika. Namun, para analis memperingatkan bahwa hingga kini belum ada arsitektur sistem yang konkret, dan estimasi biaya sebenarnya bisa mencapai 3 kali lipat dari angka resmi. Reaksi cepat Beijing. Tak ingin tertinggal, Beijing merespons dengan cepat. Para pejabat Cina memperingatkan bahwa proyek Golden Dome berisiko mengubah ruang angkasa menjadi arena konfrontasi baru dan mengancam keseimbangan keamanan global. Menurut Cina, obsesi Washington terhadap dominasi ruang angkasa bisa memicu perlombaan senjata generasi baru dan mengguncang fondasi pengendalian senjata internasional. Ironisnya, ketika Washington baru menguraikan rencana ambisiusnya, Cina telah mendemonstrasikan prototipe sistem pertahanan rudal strategis yang berfungsi penuh, kata Ladislav Zemanek, peneliti non-residen di China CE Institute dan anggota Valdai Discussion Club, dikutip dari RT. Zemanek menambahkan bahwa sistem ini menandai lompatan besar dalam teknologi pertahanan sekaligus menampilkan filosofi strategis yang berbeda dibandingkan pendekatan Amerika. Sistem deteksi dini yang revolusioner. Salah satu inti dari Dragon Dome adalah platform data besar deteksi peringatan dini terdistribusi, Distributed Early Warning Big Data Platform. Teknologi ini mampu melacak hingga 1.000 peluncuran rudal di seluruh dunia secara waktu nyata, real time. Sistem ini menggabungkan data dari berbagai sensor berbasis ruang angkasa, udara, laut, dan darat. Dengan algoritma canggih, sistem dapat membedakan hulu ledak sejati dari umpan, lalu menyampaikan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada jaringan pertahanan yang aman, jelas Zemanek. Yang membuat sistem ini disebut revolusioner adalah kemampuannya mengintegrasikan data dari perangkat keras lama dan baru, termasuk radar, satelit,
sensor optik, serta sistem intelijen elektronik lintas generasi. Dengan demikian, peralatan lama masih dapat berfungsi, menghemat biaya dan memperpanjang umur operasional aset pertahanan. Inovasi ini memungkinkan kesadaran situasional global yang terpadu. Lapisan komando yang terintegrasi membantu militer Cina memahami, menafsirkan, dan merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat, tambahnya. Berbeda dari Golden Dome yang masih dalam tahap konseptual, prototipe Dragon Dome diklaim sudah beroperasi dalam bentuk model fungsional. Proyek dalam negeri di tengah tekanan sanksi. Proyek Dragon Dome dipimpin oleh Institut Penelitian Teknologi Elektronika Nanjing, salah satu pusat riset pertahanan paling maju di Cina. Meski menghadapi tekanan dan sanksi teknologi dari Amerika Serikat, lembaga ini disebut terus berinovasi dan memperluas kemampuan risetnya. Menurut laporan media pemerintah Cina, sistem tersebut sedang disempurnakan agar dapat diintegrasikan dengan rudal pencegat berteknologi tinggi. Dalam parade militer nasional di Beijing pada September lalu, militer Cina memamerkan rudal antibalistik Haki-29, yang disebut mampu mencegat rudal di luar atmosfer, langkah penting menuju sistem pertahanan menyeluruh. Ketika Washington masih berteori, Beijing sudah mengoperasionalkan, kata Zemanek. Menjaga stabilitas, bukan dominasi. Pemerintah Cina menegaskan bahwa proyek Dragon Dome tidak bertujuan untuk dominasi global, melainkan mempertahankan kedaulatan nasional dan stabilitas strategis internasional. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan situasional, memperkuat kemampuan pertahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap ancaman eksternal. Cina berkomitmen agar ruang angkasa tetap menjadi wilayah damai, kata Zemanek. Ia menambahkan bahwa Beijing secara konsisten mendorong tata kelola multilateral dan transparansi di bidang keamanan luar angkasa, serta menentang upaya militerisasi ruang angkasa yang dapat memicu ketegangan global. Menuju model keamanan kooperatif. Jika terrealisasi sepenuhnya, Dragon Dome berpotensi menjadi sistem pertahanan rudal terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan data dari seluruh lapisan sensor, bukan sekadar instrumen militer, tetapi juga model keamanan kooperatif. Dalam konsep idealnya, sistem ini bisa menyediakan mekanisme peringatan dini bersama antar negara, sehingga menurunkan risiko kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak disengaja. AS dan Cina kini berada di ambang era strategis baru, kata Zemanek. Golden Dome menjanjikan kekebalan, tetapi bisa memicu perlombaan senjata yang justru ingin dihindari. Dragon Dome, meskipun lahir dari motivasi serupa, menawarkan arah berbeda menuju inovasi defensif dan tata kelola keamanan yang lebih bertanggung jawab. Baik Golden Dome maupun Dragon Dome menggambarkan babak baru perlombaan teknologi pertahanan global yang semakin berpusat pada data, algoritma, dan integrasi multidomain. Amerika Serikat dan Cina kini tidak hanya bersaing dalam kekuatan militer, tetapi juga dalam visi masa depan keamanan global, dominasi absolut versus keseimbangan kooperatif. Bagi dunia, hasil dari perlombaan ini akan menentukan bagaimana ruang angkasa dan teknologi pertahanan masa depan dikelola sebagai arena konflik baru, atau sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas bersama. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.